إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. Sidang jemaah Masjid Al-Jihad Perum Korbi pada Lampung, yang mudah-mudahan kita semua di akhir hidup kita atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita saling agungkan kepada junjungan kita dan biyuna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhir hidup dan mudah-mudahan nanti kita bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada siang hari ini tanggal 11 Februari tahun 2022, khatib berdiri di mimbar ini untuk mengulang-ulang kembali menyampaikan nasihat dari 14 abad yang lalu. Karena jikalau ada masalah agama yang baru sudah 14 abad yang lalu, maka perlu kita cross check ajaran ini. Pasti telah menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita hamba-hamba yang berkali-kali di dalam Al-Qur'an diutusnya yang wajib kita imani saja 25 nabi dan rasul, tujuannya agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah dan menjaga segala yang telah dimanahkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, tentu kalian tidak dapat menghitungnya. Jangankan nikmat-nikmat yang utama di antara nikmat-nikmat yang utama, nikmat yang kecil saja seandainya kita hitung, pasti kita tidak akan sanggup menghitungnya. Nikmat mata yang telah Allah amanahkan kepada kita sebelah mata ini, seandainya Allah hitung per detiknya 3.000 rupiah, maka tentu yang kita usahakan ini akan sia-sia segala-galanya. Kecuali Allah memerintahkan kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian tidak perlu menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memerintahkan kepada kita orang-orang beriman agar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah beberapa waktu yang lalu saya telah menyampaikan tentang nikmat yang utama di antara nikmat-nikmat yang utama. Yang pertama kali nikmatul iman wal Islam, yang kedua nikmatul aqli, dan yang ketiga nikmatul al-akhirah. Dan pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan nikmat yang utama yang berikutnya setelah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul aqli, dan nikmatul al-akhirah. Dan ini harus kita pahami betapa pentingnya, karena derajat syukur itu di atas orang-orang bertakwa. Nikmat yang berikutnya akan khatib sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat utama yang berikutnya adalah nikmatul hayat, nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Setakal kita jaga, kemudian hati kita merdeka, zahir kita merdeka, dan kita harus mensyukuri nikmat hidup yang telah amanahkan kepada kita semua. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di surat Al-Anfal juz ke-20. Apakah manusia itu mengira, kata Allah, kami menciptakan mereka itu main-main tanpa maksud dan tujuan. Hayya 'ala shalah, dipanggil Allah Subhanahu wa taala salat, belum terbuka hatinya karena belum paham tentang bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, nikmat hidup ini harus kita jaga. Kemudian
Harus kita tahu apa kemudian tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini. Sidang jemaah rahiman wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pun menunjukkan jalannya kepada kita agar kita beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukuri nikmat hidup ini. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Akulah Allah yang telah menjadikan mati dan hidup itu. Kamu dulu tiada, aku adakan, Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kamu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahiman wa rahimakumullah. Takwa meninggalkan segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintah Allah. Kata guru-guru ketika kita mengaji, bagaimana kemudian kami mengamalkan dan makom-makom seperti kami yang bertakwa. Tanamkanlah dalam logikamu. Apabila kamu ikut aturan Allah, pasti hidupmu teratur baik di dunia dan di akhirat. Sidang jemaah rahiman wa rahimakumullah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hari ini kita dihidupi oleh Allah Subhanahu wa taala, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kemudian kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah min dzalik. Sidang jemaah rahiman wa rahimakumullah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kita baca berkali-kali, diundang orang Yasin dan didengar berkali-kali. Bahkan ada orang yang menyalahkan ketika kita datang ke acara-acara seperti itu. Sungguh orang-orang ini tidak mengerti akan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, kata Allah. Aku tidak pernah mengantuk, aku tidak pernah tidur mengurus kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mengapa kalian berlindung di hadapan Allah. Sidang jemaah rahiman wa rahimakumullah. Wa la ya'udhu hifdzuhuma wa huwa al-'aliyyul azim, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kursi. Ayat ini ayat-ayat yang mempunyai kespesialisan dalam Al-Quran, tapi kita tidak untuk memadai Al-Quran. Ayat-ayat yang seperti ini Allah melipati dirinya dengan sifat-sifat rahmat. Sidang jemaah rahiman wa rahimakumullah. Allah tidak pernah tidak pernah berat mengurus dari ciptaan, tapi kita hanya memikirkan perkara dapur, hanya memikirkan perkara pekerjaan, merasa berat, padahal Allah tidak pernah berat mengurus hambanya. Sidang jemaah rahiman wa rahimakumullah. Inilah penting kita pahami tentang kaitan nikmat-nikmat yang utama. Akal harus kita jaga, harus merdeka, kemudian agar kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahiman wa rahimakumullah. Kemudian nikmat yang berikutnya setelah nikmat hidup, kita tidak pernah ingin diciptakan Allah, tidak pernah tahu akan dihidupi Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tidak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa ketika kita mengangkat takbir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Dengan lisan kita mengucapkan bahwa Allah yang maha besar, tetapi kita karena jabatan, kita karena kekayaan, tapi kita karena kesehatan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Sidang jemaah rahiman wa rahimakumullah. Marilah kita syukuri nikmat hidup ini. Yang kemudian nikmat berikutnya adalah nikmat umur. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat umur. Bahkan di beberapa ayat, seandainya manusia itu mengerti tentang nikmat umur, kata para ulama, maka sungguh mereka tidak akan menyia-nyiakan umur mereka itu. Rahimahumullah. Bulan yang lalu, minggu yang lalu, atau tahun yang lalu, mungkin masih ada jemaah baru Korbi ini yang Jumatan bersama kita di masjid ini. Tetapi karena umurnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ajaluhum la yastaghfiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau ajal telah sampai kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dapat memajukannya atau menunda dengan sesaat saja. Maka mungkin hari ini ada jemaah kita yang sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita kemudian masih diamanahkan nikmat hidup, masih diamanahkan nikmat akal, masih diamanahkan nikmat umur, dipanggil oleh hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak pernah didengar. Sidang jemaah rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Di sisa umur kita ini, yang sedikit lagi ini, Allah mentakdirkan kita hari ini, siang hari ini, menjadi ahli ibadah, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah.
Sidang jemaah rahimakumullah. Bisa saja seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang. Tidak ada pernah yang tahu tentang ajal. Mari syukuri nikmat iman. Jagalah nikmat iman dan nikmat Islam ini. Jagalah nikmat akal ini. Berkumpulah dengan orang-orang baik kalau kita ingin menjadi baik. Jagalah nikmat al-kuliah. Apapun ujian Allah Subhanahu wa taala, sujudlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimakumullah. Umur yang panjang dikatakan para ulama itu adalah umur yang barokah, bukan perkara 70 tahun atau 60 tahun. Kalau kita ingin panjang-panjangan umur di zaman Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun, dia lupa memberikan umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam 68 tahun. Itulah akhirnya manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman umur. Sidang jemaah rahimakumullah, berapapun panjangnya lagi, sebulan atau 2 bulan lagi ke depan, mari kita bersama-sama untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terakhir yang akan Khatib sampaikan pada siang kali ini tentang nikmat yang utama di antara nikmat-nikmat yang utama yang berkaitan dengan iman di bab iman dan berkaitan dengan bab-bab syariat harus kita pelajari. Kemudian yang berkaitan dengan bab-bab akhlak tasawuf harus kita pelajari. Sedang jemaah rahimakumullah, nikmat yang ketiga yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah nikmat sehat. Hari ini Bapak sehat, saya sehat, kita semua sehat. Mungkin ada yang ingin melaksanakan sholat hari ini bersama kita di masjid ini, tetapi dia terbaring di rumah sakit. Lalu mengapa kita kemudian sudah sehat tidak mau kemudian melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala? Dan kita orang-orang yang beriman yang syukuri nikmat umur, kemudian nikmat sehat, kembalikan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujian Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sidang jemaah rahimakumullah, dalam khutbah singkat ini saya simpulkan, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua dan bisa memotivasi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul iman wal Islam adalah nikmat yang utama yang harus kita jaga. Kemudian nikmatul akli harus kita jaga, dan kemudian nikmatul al-hurriyah, nikmat merdeka zahir dan batin harus kita jaga. Nikmat hidup harus kita jaga. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan banyak mengeluh. Kemudian nikmat umur, kemudian nikmat sehat. Wa man asbaha li umuri dunya hasinan faqad asbaha sahiban Allah. Baginda Rasulullah mengingatkan kepada kita berkali-kali, barang siapa yang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala di umur dunia hasinan, perkara urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan penjabatan, urusan yang lain-lain, maka sungguh orang ini telah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perkasikan ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal